Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa yu'allu jarimin wa yanfa'u bi rasulihim wa anwarihi wa alamin rahmatin barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم إضافا على ملتهم ليحشون بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والإثاء على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila qal. Yang lalu kita sudah membahas tentang bukti Nabi Muhammad itu benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah membenarkan Nabi Muhammad sebagai utusannya dengan memberikan apa? Mukjizat. Mukjizat adalah tanda pembenaran Allah kepada para nabinya. Jadi setiap nabi itu pasti punya mukjizat. Kalau enggak punya mukjizat, ya bukan nabi. Makanya dulu itu banyak zaman Nabi Bani Israel, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, itu banyak tukang sihir
dukun-dukun pada mengaku nabi. Artinya dikira oleh orang-orang, dipercaya sebagai nabi. Kenapa? Karena seringkali dukun-dukun itu bisa atraksi, bisa ngelakuin akrobat-akrobat yang di luar kebiasaan. Makanya hari ini kita ingin menjelaskan tentang macam-macam hal-hal yang di luar kebiasaan, macam-macam perkara yang di luar kebiasaan manusia. Yang pertama udah kita bahas kemarin, namanya apa? Mukjizat. Yang kedua namanya irhas. Irhas. R Romeo. Apa itu? Irhas. I-R bukan M-I-R H-S. Nah, betul deh kamu nanti. Apa irhas itu? Irhas itu adalah hal yang luar biasa, yang mengiringi kedatangan seorang nabi. Jadi setiap akan datangnya nabi itu Allah menjadikan fenomena alam yang luar biasa, yang bisa dipakai sebagai bukti ini sebentar lagi akan datang seorang nabi. Seperti pada zaman Nabi Muhammad muncul burung ababil. Ini burung ababil itu diantara irhas tanda di tahun itu akan muncul seorang nabi. Terus diantaranya lagi api-api yang disembah di seluruh dunia, khususnya disembah oleh orang Majusi yang udah ribuan tahun gak pernah mati, tiba-tiba mati. Berhala-berhala di seluruh dunia tiba-tiba ambruk. Ini irhas namanya. Jadi kalau ada orang-orang kok pada masa itu mengenai ada kejadian apa ini kok tiba-tiba aneh banget, ada api mati, ada apa, berhala pada ambruk, maka hal-hal yang demikian menunjukkan bahwa di tahun itu akan lahir seorang nabi. Itu namanya irhas. Kalau mukjizat itu bersama nabinya. Kalau irhas muncul sebelum ada nabinya, namanya irhas. Begitupun kejadian nabi-nabi yang sebelumnya juga semuanya ketika mereka akan muncul
Allah menciptakan irhasnya masing-masing. Kalau ente lahir tandanya apa? Hah? Ente lahir paling tandanya susu naik, bensin naik. Tanda yang menyusahkan, bukan tanda yang baik. Harga susu naik. Terus macam-macam. Tandanya bukan tanda yang menyenangkan maksudnya. Terus yang ketiga ada lagi namanya karomah. Yaitu hal yang luar biasa yang ada di tangannya orang-orang soleh. Jadi kalau kamu melihat ada orang bisa sholat di atas air, ada orang bisa barang yang sedikit tapi bisa dimakan oleh orang yang banyak. Itu diantara tanda-tandanya dia punya karomah. Kayak diceritakan tamunya banyak, waktu masak cuman punya beras sekaleng kecil. Waktu dimasak sekaleng kecil ditaruh di dandang, jadinya sedandang penuh. Disuguhin tamunya enggak habis-habis. Itu namanya kalau terjadinya pada kekasih-kekasihnya Allah, pada orang-orang yang soleh yang kelihatan ibadahnya, maka itu namanya karomah. Artinya dia bisa ilmu diberikan oleh Allah, ilmu membelah bumi. Dari sini cukup bismillah nyampe Mekah. Bismillah dari Mekah nyampe sini lagi. Itu namanya apa? Karomah. Dan banyak karomahnya wali-wali itu banyak. Di Quran diceritakan ada karomah pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Apa itu bentuknya? Seseorang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap, sekedipan mata. Itu namanya karomah. Kalau itu adanya pada orang biasa, artinya orang soleh bukan nabi, namanya karomah. Zaman Sayyidina Umar, dia lagi khutbah, pasukannya lagi perang. Kalau dia ngomong mundur, orang bingung lagi khutbah kok mundur. Gak taunya dia lagi dibukakan oleh Allah hijab, dia merintahin pasukannya untuk mundur. Itu namanya karomah, bukan mukjizat. Dan banyak lagi hal-hal. Jadi kalau kamu kok lihat hal-hal yang seperti itu, kamu harus meyakini orang ini punya karomah. Tapi biasanya yang namanya karomah beda dengan mukjizat. Kalau karomah itu nggak pernah ditunjukkan, disimpan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus Allah menampakkannya. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat setiap waktu ditampakkan
kepada orang yang meminta. Nabi coba buktiin mukjizat kamu apa? Nah, ditampakkan. Tapi kalau karomah enggak. Itu wali. Mana buktinya kamu wali? Enggak ada, enggak bisa. Karena wali itu buktinya bukan selalu pakai karomah. Dia enggak terus, kalau enggak punya karomah berarti bukan wali. Enggak. Kan dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah makalah apa? Istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih afdal dari 1000 macam keramat. Istiqomah itu apa? Mengerjakan kebaikan yang terus menerus tanpa terputus. Itu namanya istiqomah. Kalau minum arak terus menerus bukan istiqomah namanya. Ini ada orang maksiat tapi terus ini kok istiqomah minum arak, nggak boleh ngomong begitu. Istiqomah itu hanya dalam hal-hal yang baik, ke masjid, datangnya tepat waktu, dan itu terus nggak pernah berubah. Ini lebih afdol daripada karomah. Kalau kita mau cerita karomah, ente tinggal baca Karomatul Aulia, banyak di kitab-kitab kita beli, namanya karomahnya para wali-walinya Allah. Itu yang ketiga namanya karomah. Terus yang keempat namanya ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah itu hal yang luar biasa yang terjadi pada orang biasa, orang muslim biasa. Seperti Allah mendatangkan pertolongan kepada hamba-hambanya Allah yang muslim. Kayak seseorang naik bisnya celaka, tapi dia sendiri selamat, yang lainnya cedera. Ini bukan karomah. Artinya karomah itu juga bukan hal-hal yang kalau orang celaka dia nggak ikut celaka. Mukjizat juga dia celaka, nggak ikut celaka. Enggak, kalau celaka ya celaka saja. Tapi ketika ada hal-hal yang demikian pada dirinya seseorang yang orang biasa, bukan orang-orang alim, bukan orang-orang yang soleh, itu namanya ma'unah. Ada toko kebakaran, yang lain kebakar, tokonya dia sendiri nggak kebakar. Itu namanya apa? Ma'unah. Artinya Allah menyelamatkan seseorang dari sebuah musibah. Dan ma'unah ini banyak. Seringkali kamu juga dapat ma'unah yang mestinya celaka tiba-tiba selamat, yang harusnya ada kejadian kamu dialihkan oleh Allah, yang harusnya kamu pergi nggak jadi. Ini banyak nih ma'unah yang Allah jadikan. Terus yang kelima namanya istidraj. Kita sering ngomongnya istijrat. Apa istijrat itu? Hal yang luar biasa yang terjadi pada orang fasik. Ada orang gak sholat, ada orang gak pernah puasa, tiba-tiba bisa jalan di atas air. Ada orang gak sholat, tiba-tiba bisa gak mempan dibacok. Itu namanya apa? Istijrat. Kamu jangan langsung
langsung kagum, wah hebat ya, terus menuduh orang ini punya karomah. Nanti dulu, lihat dulu yang punya siapa. Kalau yang punya orang yang gak soleh, yang punya orang yang fasik, gak pernah sholat, maka itu bukan, gak mungkin karomah, gak mungkin. Karena namanya wali itu gak pernah ngelakuin maksiat, gak pernah. Artinya gak pernah continue melakukan maksiat. Wali itu kalau maksiat ya namanya bukan nabi ya pernah saja, tapi sekali udah diminta ampun kepada Allah. Tapi kalau ada orang kok terus menerus nggak sholat, tapi kok punya hal-hal yang aneh-aneh, maka itu namanya istijrad. Jadi kamu jangan aneh kalau lihat ada orang di TV muncul bisa begini, ada orang cerita ini orang bisa atraksi begini, istijrad. Begitu aja. Jadi nggak usah bingung pada hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang fasik, yang bukan ahli ibadah. Kayak kalau kamu tahu rincian ini, nanti kamu nggak gampang kagum lihat hal-hal yang aneh-aneh, nggak gampang wah hebat ya, enggak. Kamu akan terbiasa tahu, oh ini mah namanya karomah, oh ini namanya. Terus yang ke-6 namanya ihanah. Hal yang luar biasa yang menunjukkan penghinaan Allah pada seseorang. Ini kebalikannya dari istijrad. Kalau istijrad itu orang yang fasik, ketika dia berdoa kepada Allah, minta sesuatu dikabulkan oleh Allah. Ada orang fasik minta bisa nggak mempan dibacok, ada orang fasik minta bisa jalan di atas air, tiba-tiba Allah mengabulkannya, padahal dia orang fasik. Namanya apa? Istijrad. Lah kalau sebaliknya, ketika ada orang fasik minta sesuatu, yang diminta malah yang dikabulkan sebaliknya, yang berlawanan dengan yang dia minta, itu namanya ihanah. Allah menghinakan dia. Allah menunjukkan kerendahan dirinya. Ketika dia minta bukan dikabulkan, malah diberikan hal-hal yang di luar apa yang dia minta. Seperti apa yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku sebagai nabi palsu. Orang yang ngaku nabi palsu, ketika dia minta sesuatu kepada Allah, Allah malah menjadikan yang sebaliknya. Dia minta ada orang sehat, malah sakit. Dia minta sumur dikeluarkan air bersih, malah keluarnya kotor. Dia minta kepala agar rambutnya bisa keluar tumbuh, malah botak. Ini yang diminta selalu munculnya kebalikan. Jadi kalau kamu melihat ada orang kafir, kok dia miskin, hidupnya susah, hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, udah sakit-sakitan, ini bisa jadi ihanah. Kenapa? Karena orang kafir itu seharusnya di dunia ini kaya-kaya. Orang kafir itu diistijrad oleh Allah, dikasih terus.
Minta sehat dikasih, minta kaya dikasih, panjang umur dikasih terus. Ini kalau ada orang kafir kok hidupnya melarat, sakit-sakitan, susah, bisa istijrot apa, bisa ihana itu namanya. Udah kafir melarat lagi, luar biasa udah itu. Namanya apa itu tadi? Ihana. Hal yang kemudian apa yang dia minta malah Allah memberikan yang sebaliknya. Istijrot ini juga kadang terjadinya pada orang Islam. Contohnya kalau kamu istijrot itu secara gambaran begini. Allah memberikan sesuatu pada seseorang, tapi pemberiannya itu disertai dengan ancaman. Kamu punya anak nih, tak tahu anak kamu pulang ke rumah minta duit 500.000. Pokoknya harus Pak sekarang minta duit 500.000, kalau enggak guling-guling. Dia nangis. Bapaknya karena kesel dikasih. Ini saya kasih 500, tapi awas, kalau dipakai macam-macam saya pukul. Itu namanya apa? Istijrot. Jadi orang Islam juga banyak mendapat istijrot. Maka wali-wali itu doanya apa? Allahumma ini a'udzubika minal mustadrojina nikmah. Ya Allah, jauhkan kami dari nikmat-nikmat yang merupakan istijrot. Dikasih sehat, enggak dipakai ibadah, bisa istijrot. Sakit nih, ya Allah kasih sehat ya Allah. Kalau sehat nanti saya mau ibadah. Janji ya, Allah kasih enggak ibadah. Istijrot. Allah akan tagih sehat kamu nanti. Jadi istijrot itu asalnya dari mana? Adanya permintaan. Kalau kamu nggak minta, nggak diistijrot oleh Allah. Karena dia minta, istijrot. Ada orang wirid seminggu mutih, ada? Nggak makan apa yang berwarna-warna, nggak makan yang daging-daging, makanya nasi putih, garam, tahu ya putih, lauknya baju putih, pokoknya serba putih dah. Pengen apa? Pengen bisa sulap, pengen bisa nggak mempan dibacok. Ketika dikabulkan oleh Allah namanya apa? Istijrot. Kalau wali-wali karomah nggak pernah minta begitu, tapi Allah ngasih dia karomah. Jadi kalau asalnya kamu berdoa minta sesuatu kepada Allah yang permintaannya di luar kebiasaan, kalau Allah kasih, itu namanya istijrot. Nah, kalau minta itu yang umum-umum aja lah, jangan minta yang aneh-aneh. Ada orang pengen dibacok nggak mempan, pengen jadi tiang listrik. Orang mah jadi orang mah enak ya. Udah bosan jadi orang, pengen jadi tiang listrik. Itu namanya karomah, apa namanya? Istijrot. Sebaliknya namanya ihana. Yang terakhir, yang ketujuh namanya sihir. Hal yang luar biasa yang bisa dipelajari. Makanya ada sekolahnya ini. Kalau sihir ada sekolahnya. Kalau kamu sering lihat film namanya Harry Potter, tahu nggak? Pakai tongkat, itu sihir semua.
pakai mantra-mantra. Itu sihir. Dulu zaman Nabi Allah Sulaiman, masyarakat gak bisa bedain antara mana sihir, mana mukjizat. Maka turunlah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan, membedakan antara mana sihir dan mana mukjizat. Makanya diceritakan apa kalau ada orang yang tadinya enggak, laki perempuan enggak kenal nih, dibacain wirid pakai telur, digambar, tiba-tiba seneng. Itu namanya apa? Sihir. Atau apa kalau orang sekarang gendam, guna-guna, apa sih namanya, pelet. Ada orang lagi KW, lagi akur-akurnya tiba-tiba cerai. Ada orang punya warung laris, tiba-tiba orang datang, tutup warungnya, pulang. Datang, pulang. Tanya, ini kok nggak masuk, tutup warungnya, padahal buka. Namanya apa itu? Sihir. Dan ini diajarkan oleh malaikat pada masa itu. Untuk apa? Agar kamu tahu kalau bisa dipelajari, bukan mukjizat, bukan karomah. Karena nggak ada sekolah karomah, nggak ada. Saya mau sekolah biar jadi keramat, nggak ada. Sekolah biar jadi punya mukjizat, nggak ada. Yang ada dipelajari namanya sihir. Jadi sihir ini bentuknya macam-macam. Yang dipakai dukun-dukun buat nyantet orang, buat ngirim hal-hal yang luar biasa pada orang, itu namanya semua apa? Sihir. Ada nggak sihir bib? Ada. Karena itu termasuk hal-hal yang di luar kebiasaan. Tiba-tiba di perutnya orang ada apanya? Paku, ada rambut, ada. Nah, kalau dukun-dukun sekarang diajarin kalau kirim jangan paku, kulkas sekalian gitu. Mesin cuci lumayan lah, kan bisa buat magic jar masuk perut, kalau keluar lumayan gitu. Kirimnya ke paku yang kecil-kecil begitu, semen gitu masukin perut gitu. Itu semua bentuk apa? Kerjasama manusia dengan jin. Ya dulu di zaman Nabi memanggil jin, maka di Quran ada surat apa? Jin. Nabi nanya, kamu sebelum saya datang jadi ngajak kamu masuk Islam, kerjaan kamu apa? Apa katanya jin-jin? Kerjaan saya ya Nabi itu ngumpet di jembatan-jembatan, di rumah-rumah yang lama nggak dihuni, di tempat-tempat yang jarang dilewati orang. Ngapain? Nakut-nakutin manusia. Nanti kalau dia itu takut, kemudian dia pergi ke dukun, dia beli jimat, saya nggak nakut-nakutin lagi. Dikira orang itu jimatnya bikin jin itu takut gitu loh. Padahal itu kerjasamanya dukun-dukun sama jin biar jimatnya laku. Jadi ini jangan mau ditipu. Oh ini pakai jimat ini nanti jin. Emang itu kerja biar kamu syirik maksudnya. Biar kamu hatinya bergeser dari mengandalkan Allah. Biar hatinya ingkar kepada kudrat iradahnya Allah. Biar hatinya percaya kepada selainnya Allah. Itu kerjaannya jin-jin begitu. Jadi bukan terus
jinnya takut kamu pakai jimat, bukan, memang dia juga yang bikin, gimana. Jadi hati-hati, jangan sampai kita percaya sama hal-hal yang demikian. Ya, demikian itu hanya tipu dayanya jin, tipu dayanya setan, bukan hal-hal yang memang itu bentuknya karomahnya wali-wali, bukan. Jadi jangan gampang-gampang percaya sama jimat-jimat, sama hal-hal yang demikian. Jangan. Jadi jin itu bikin fitnah yang bermacam-macam. Ini 7 hal yang namanya perkara yang di luar kebiasaan manusia. Jadi kalau kamu melihat ada hal yang luar biasa, jangan langsung kagum, menganggap itu hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu kita kagumi, perlu kita tiru, enggak. Tapi lihat dulu kondisinya, adanya pada siapa, keadaannya bagaimana. Nanti kita bisa memutuskan untuk mendekat atau menjauh. Jadi kalau sudah melihat hal itu, perlu didekati atau perlu dijauhi, lihat dulu adanya di tangan siapa, gitu. Ya, ini 7 hal yang merupakan perkara di luar kebiasaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.